Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal ASPD tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membahas soal paket pertama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu dari soal pemantapan dan persiapan ASPD tingkat provinsi. Langsung saja kita akan membahas soal yang pertama. Soal yang pertama ini teman-teman diminta untuk mencermati sebuah infografis tentang pencegahan penyakit tidak menular. Nah, di sini ada 5 langkah ya dalam pencegahannya tersebut, yaitu langkah pertama tidak merokok, kemudian membatasi konsumsi gula, garam, lemak berlebihan, rajin beraktivitas fisik, kemudian rajin mengkonsumsi buah dan sayur, dan yang kelima, cek kesehatan secara teratur. Oke, kemudian di bagian bawahnya terdapat sebuah pernyataan yang ditanyakan di soal nomor 1 ini adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan infografis tersebut terdapat pada nomor berapa. Nah, yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak sesuai. Ingat ya. Nah, untuk soal nomor 1 jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 4 merupakan pernyataan yang tidak sesuai. Kenapa? Kalau kita lihat yang nomor 1, rajin beraktivitas fisik adalah salah satu cara mencegah penyakit menular seperti hipertensi, stroke, jantung, DM, kanker, dan lain-lain. Ya. Nah, salahnya di bagian mana? Salahnya atau kurang lengkapnya ada di bagian di sini. Nah, padahal di infografis itu ada 5 cara yang ditekankan. Tetapi di pernyataan nomor 1 itu hanya menekankan pada aktivitas rajin beraktivitas fisik. Jadi kurang lengkap. Nomor 4, membatasi konsumsi gula, garam, lemak berlebihan adalah satu-satunya cara mencegah penyakit tidak menular. Nah, ini juga sama. Di sini menekankan tentang satu-satunya cara. Padahal di atas tadi ada 5 cara, ya kan? Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Sekarang kita ke nomor 2. Soal nomor 2, teman-teman diminta untuk mencari simpulan teks tersebut, ya. Nah, kita lihat di sini pernyataan ataupun jawaban yang paling sesuai itu adalah yang C, ya. Simpulannya itu berkaitan dengan pemerintah berupaya mendorong impor sapi indukan untuk mendukung program makan gratis. Nah, kenapa yang A kurang tepat? Kalau kita lihat yang A itu merupakan informasi bacaan. Karena yang A itu kita dapat temukan di teks bacaan. Ya. Di mana letaknya? Letaknya ada di bagian di sini, ya. Nah, dari kalimat pertama, ya kan, kemudian sampai dengan sini, yang berkualitas baik, ya kan. Jadi poin A ada di kalimat pertama. Kemudian yang B, pemerintah Indonesia menargetkan impor 2 juta sapi indukan yang berkualitas selama 5 untuk memenuhi kebutuhan permintaan daging dan susu secara lokal. Nah, yang B ini juga sebenarnya dapat kita temukan di bacaan ya, di bagian di sini. Nah, selama 5 tahun ke depan, pemerintah akan menargetkan impor 2 juta sapi indukan untuk memenuhi kebutuhan permintaan daging dan susu secara lokal. Tetapi, di bagian opsi B ini hanya menyebutkan selama 5. Ini 5 apa maksudnya? Itu kan masih belum jelas, ya. Jadi kurang tepat juga yang B. Yang D, pemerintah Indonesia mendukung program makan gratis di sekolah-sekolah dan gizi ibu hamil dengan target menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat selama 5 tahun ya ini ya, mungkin ya. Ya, 5 tahun. Nah, yang D ini juga sebagai informasi ya, informasi bacaan. Nah, kenapa? Karena kita bisa temukan di bagian di sini. Nah, di kalimat kedua ya. Nah,
Hal tersebut bertujuan untuk mendukung program makan gratis di sekolah-sekolah dan gizi ibu hamil sampai dengan bagian di sini 80 juta penerimaan manfaat. Jadi yang opsi D ya, opsi D ini ada di kalimat kedua. Sedangkan opsi A itu ada di kalimat pertama, sedangkan yang B itu kurang lengkap ya. Kemudian nomor 3, kalimat fakta dalam teks tersebut terdapat pada nomor berapa? Nah, untuk soal nomor 3, kalimat faktanya itu dapat kita temukan di kalimat nomor 1 dan di kalimat nomor 3. Nah, sementara di kalimat nomor 2 itu merupakan sebuah opini. Kenapa? Karena di sini ada kata penanda opininya, yaitu sebaiknya. Ya, kemudian nomor 4 juga sama, kita dapat menemukannya pada bagian di sini, dapat meningkatkan, itu baru opini. Kemudian nomor 5 juga sama, sebuah opini, kita dapat temukan di bagian di sini, dianggap. Ya, jadi jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu B. Nomor 4, gagasan utama teks tersebut adalah, nah kalau gagasan utama kita cari dulu yang namanya kalimat utamanya ya. Kalimat utamanya itu terletak di mana ya kan. Nah, kalau kita cermati kalimat ini merupakan kalimat yang kalimat intinya itu ada di akhir paragraf ya, yaitu kalimat apa sebutannya, yaitu kalimat induktif. Nah, kalau kalimat induktif berarti kita harus mencari kata-kata kunci sebagai penentu ataupun sebagai penanda kalau kalimat tersebut, kalimat utamanya ada di sana. Nah, di teks nomor 4 ini ditandai dengan penggunaan kata ini, oleh karena itu. Nah, itu adalah kata penanda kesimpulan, ya kan? Artinya kalimat terakhir ini ya merupakan kalimat ataupun gagasan utamanya. Nah, tinggal kita cari aja nih dari A, B, C, dan D manakah yang mirip-mirip, yaitu yang A. Kemudian nomor 5, hubungan temporal dan syarat terdapat pada kalimat nomor berapa? Nah, kita lihat ya, kalau temporal itu adalah kata hubung penanda waktu. Ya. Nah, kita lihat di sini jawabannya itu ada di kalimat nomor 3 sebagai penanda waktu, yaitu ditandai dengan kata setelah. Oke. Kemudian di kalimat nomor 5 ya sebagai penanda syarat, yaitu ada kata jika. Jadi jawabannya adalah 3 dan 5, yaitu C. Nomor 6, makna kalimat bercetak miring dalam teks tersebut adalah, nah kalimat bercetak miringnya itu ini ya. Nah, sampai dengan di sini. Sampai dengan kata gol lagi. Oke. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah yang mana? Yang A. Ya kan? Nah, kita lihat di sini. Di kalimat bercetak miring itu dikatakan unggul 1 gol, timnas U20 Indonesia terus melakukan tekanan ke pertahanan lawan. Tetapi upaya Jens Revan CS masih sulit untuk menambah gol. Nah, hal ini dapat kita identifikasi ada beberapa poin, yaitu 1, timnas Indonesia ini melakukan tekanan terus ke pertahanan lawan. Itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua, ternyata upaya yang mereka lakukan itu masih belum membuahkan hasil. Ini informasi yang kedua. Nah, opsi A ini mencakupi 2 poin yang ada di kalimat bercetak miring, ya kan? Nah, kita lihat di bagian di sini ya, usaha keras yang dilakukan Jens Revan dan rekan-rekannya terus menerus menggempur lini pertahanan lawan. Nah, itu adalah poin yang ada di poin nomor 1. Dan kemudian di sini masih belum mampu mencetak gol tambahan bagi timnas U20. Ini adalah poin 2.
Jadi seperti itu ya. Kemudian soal nomor 7, ada sebuah kalimat yang ditanyakan adalah tujuan penulisan teks tersebut adalah. Nah, kalau kita baca, teks ini membicarakan tentang transformasi Museum Vandenberg yang ada di Yogyakarta ya. Kalau dulu itu museum itu dianggap sebagai museum yang sangat menyeramkan, akan tetapi sekarang museumnya telah bertransformasi atau memperbaiki diri ya, sehingga menjadi museum yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat recommended untuk kita kunjungi. Jadi seperti itu. Nah, artinya teks tersebut membicarakan tentang apa? Artinya mereka menginformasikan tentang apa? Tentang Museum Benteng Vandenberg. Nah, yang menginformasikan yang mana aja? Yaitu antara opsi B dan opsi D. Kalau yang A ini mendeskripsikan, padahal di sini dia tidak mendeskripsikan tentang Benteng Vandenberg secara detail ya, tidak ada. Kemudian yang C ini ada kata mengajak. Di sini tidak ada informasi ataupun kalimat yang sifatnya ajakan untuk kita berkunjung ke sana, tidak ada. Sedangkan yang D dan B ini sifatnya sama ya, menginformasikan. Namun yang ditekankan di B itu adalah upaya-upaya, sedangkan yang D itu adalah perbedaan. Nah, kalau kita baca secara teliti ya, di sini dikatakan kalau terjadi transformasi dari museum yang lama menjadi museum yang lebih modern. Nah, mereka melakukan berbagai upaya di sini. Nah, salah satunya misalkan sini menggunakan teknologi, ya kan? Ini satu. Kemudian ada juga penggunaan hologram, 2. Kemudian biar suasananya estetik dan menjadi daya tarik. Kemudian melakukan berbagai gelaran yang dapat menarik perhatian, misalkan 3 nih. Kemudian ada lagi tidak. Nah, ada juga pelaksanaan workshop. Nah, 4. Artinya poin-poin ini merupakan upaya yang dilakukan pengelola Museum Benteng Vandenberg dalam menarik perhatian agar orang-orang itu mau datang ke museum mereka. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Nomor 8. Nomor 8 juga ada sebuah teks bacaan ya. Yang ditanyakan adalah apa amanat yang tepat dari cerita tersebut. Nah, mungkin teman-teman bisa membaca terlebih dahulu ya, ceritanya ini tentang apa. Nah, untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah yang C ya. Yang C, dalam situasi sulit hendaklah yang kuat menolong yang lemah dan selalu berpikir positif. Nah, kita dapat mengidentifikasinya, jawaban tersebut ada di bagian di sini. Nah, ya kan? Dalam situasi sulit hendaknya yang kuat menolong yang lemah. Nah, di sini kondisinya adalah si bapak ini memerintahkan ibu untuk pergi ke pasar dan berbelanja untuk makan anak-anak tetangganya ya. Nah, urusan besok jangan dirisaukan. Nah, ini dapat kita asumsikan kalau sebenarnya kondisi mereka saat itu sedang kesulitan uang ya, tetapi si bapak ini masih memiliki kepedulian terhadap anak-anak tetangganya itu. Nah, kemudian untuk berpikir positifnya ada di bagian di sini. Nah, ia memohon agar Tuhan memberikan cuaca yang baik nanti petang dan malam. Dengan demikian, para nelayan bisa pergi ke laut menangkap ikan dan besok ada cukup makanan untuk seisi desa. Nah, walaupun mereka mengalami kesulitan ya kan di sini, tetapi dia selalu berpikir positif karena Tuhan itu pasti akan selalu menolong hambanya. Jadi jawabannya benar ya, yang C. Kemudian nomor 9, yang ditanyakan adalah bukti bahwa Randy tidak mau memahami kondisi keluarganya terdapat pada bagian cerita nomor berapa. Nah,
Untuk nomor 9 ini jawabannya adalah di nomor 2 dan di nomor 4. Nah, kita lihat ya nomor 2. Semua temanku pada ikut, Bu. Aku bakalan malu kalau nggak ikut. Pokoknya aku harus ikut. Nah, di sini ada penekanan ya. Pokoknya aku harus ikut. Nah, di sini artinya si Randy ini memaksa kepada ibunya untuk memenuhi keinginannya. Nah, sambil membantingkan diri ke sofa ruang tamu. Padahal dia tidak bisa memahami kondisi keluarganya itu seperti apa, gitu ya. Kemudian nomor 4. Ibu, tapi aku malu diejek teman-teman kalau nggak ikut. Ibu mau kalau kita dibilang miskin hanya karena nggak punya uang untuk liburan. Nah, ini juga mengindikasikan kalau sebenarnya si Randy ini tidak memahami kondisi yang dialami ibunya dan keluarganya, dan hanya mementingkan egonya sendiri, gitu ya. Jadi tepat jawabannya adalah 2 dan 4, yaitu C. Nomor 10. Di sini juga masih ada sebuah teks bacaan ya. Mungkin teman-teman bisa men-skip videonya dan mulai membaca. Yang ditanyakan di sini adalah penggambaran latar dan bukti yang sesuai dengan cerita tersebut, yaitu di nomor berapa gitu ya. Nah, untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah yang nomor 3 dan nomor 4. Ya kan? Nah, latar suasananya memperhatinkan. Nah, di sini ada buktinya. Mereka itu adik-adik Iwan. Tidak seberuntung Iwan. Hari ini mereka belum mendapatkan makanan apapun. Nah, latarnya ini kita dapat konfirmasi di bagian di sini. Nah, mereka itu adik-adik Iwan. Tidak seberuntung Iwan. Hari ini mereka belum mendapatkan makanan apapun. Ya kan? Artinya latar suasananya itu kondisinya sedang memprihatinkan. Kemudian latar sosial dan ekonomi bawah. Nah, di sini buktinya ternyata rumahnya hanya sepetak ruangan yang terbuat dari susunan kardus-kardus bekas dengan dedaunan kering yang ditumpuk-tumpuk sebagai atapnya. Nah, kalau di teks bacaan itu ada di bagian di sini. Nah, di sini ternyata rumahnya hanya sepetak ruangan dan seterusnya ini. Ya, sampai dengan bagian di sini. Itu ya. Jadi ini nomor 4. Sedangkan yang ini nomor 3. Oke. Jadi jawabannya 3 dan 4 ya, yaitu opsi D. Nomor 11 ada sebuah kutipan cerita juga ya, tentang seseorang perempuan yang memilih untuk berkuliah di jurusan tari. Ternyata si kakeknya ini mengharapkan cucunya itu ada yang meneruskan keinginannya itu. Ternyata ya endingnya gitu. Nah, kutipan teks tersebut termasuk bagian apa? Yaitu jelas ya, bagian resolusi, yaitu C. Nah, resolusinya ada di bagian mana? Resolusinya itu ada di bagian di sini. Nah, dia tak pernah menduga ya, salah satu cucunya tertarik wayang kulit. Nah, oh ternyata wayang kulit ya, bukan tari ya, sorry. Nah, seperti yang selama ini dia inginkan. Nah, dia mengambil nafas lega. Nah, ini kan mengindikasikan kalau bagian tersebut adalah resolusi. Artinya sudah menemukan yang namanya solusi dari konflik yang sebenarnya konflik batin yang dialami tokoh antara si cucunya ini dengan kakeknya tadi. Jadi cucunya ini mengira kalau kakeknya itu akan kecewa dengan pilihannya. Tetapi ternyata kakeknya itu sangat mendukung dan sangat berterima kasih pada cucunya itu. Nomor 12. Tema kutipan cerita tersebut yang tepat adalah, nah, kalau kita lihat nomor 12 ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, kepedulian terhadap sesama. Nah, buktinya kita dapat menemukan di bagian di sini. Nah, pertama di sini, ia mengajar anak-anak kecil yang kurang mampu atau anak-anak yang kurang beruntung ya.
membantu orang tua yang tidak mampu bekerja dan berbagi apa yang ia miliki meski terbatas. Itu artinya dia ada kepedulian terhadap sesama. Kemudian di bagian di sini juga ada di bagian paragraf terakhir, meskipun keadaan keluarganya tidak berkecukupan, Raffi memutuskan untuk berbagi makanan yang ada di rumahnya dengan sang ibu. Nah, itu juga ada bentuk kepedulian ya. Nomor 13, kutipan cerpen tersebut menggunakan gaya penceritaan apa? Nah, untuk soal nomor 13 ini dia menggunakan penceritaan akuan pelaku sampingan, yaitu yang A. Kenapa? Karena di sini dapat kita identifikasi dengan penggunaan katanya. Ya, artinya dia menceritakan orang lain ataupun melihat orang lain gitu ya, menggambarkan seseorang yang dia lihat gitu ya. Misalkan di sini ada kata lagi nya, memanggilnya, kemudian setiap kehadirannya, ya kan? Kemudian di sini ada penggunaan kata iya juga, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, jadi benar jawabannya adalah A. 14, ada sebuah teks bacaan lagi. Ya, mungkin teman-teman bisa men-skip videonya untuk membacanya terlebih dahulu. Yang ditanyakan di sini adalah penyebab konflik yang dihadapi oleh tokoh aku sehingga membutuhkan bantuan Gempati. Bantuan Gemati adalah, untuk soal nomor 14 ini jawabannya adalah yang C ya. Kesulitan menghadapi perdebatan dengan temannya. Nah, ini kita dapat lihat di bagian di sini. Kita lihat bagian di sini ya. Nah, Gempati tersenyum dan mulai berbicara dengan tenang dan jelas. Kemudian di bagian di sini juga ada sebenarnya apa yang ingin kita capai dengan debat ini, ya kan? Apakah kita ingin menang sendiri atau ingin mencapai tujuan bersama? Artinya mereka sedang mengalami perdebatan di situ ya. Kemudian di bagian di sini juga ada, nah, ia berhasil menyelamatkanku dari sergapan Dio dan membuat semua orang sadar akan pentingnya kerjasama. Kemudian nomor 15. Yang ditanyakan adalah setelah membaca teks terkait susu kental manis, intisari yang dapat kamu temukan pada bacaan tersebut adalah, untuk soal nomor 15 ini jawabannya adalah yang C ya. Nah, karena kita lihat di sini SKM merupakan produk olahan susu yang diproses dengan menghilangkan kandungan air dari susu sapi. Nah, ini mewakili informasi yang ada di paragraf 1 ini. Nah, di bagian sini ya. Nah, di kalimat pertamanya, ya kan? Kemudian tidak memiliki kandungan nutrisi, ini mewakili informasi yang ada di paragraf 2, ya kan? Nah, misalkan di bagian di sini nih, kental manis juga sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari. Nah, kenapa? Karena Kemenkes RI juga melarang penggunaan produk ini sebagai pengganti ASI atau susu formula untuk bayi dan anak. Kemudian di sini ditekankan SKM tidak dapat digolongkan sebagai salah satu makanan yang memiliki kandungan nutrisi. Jadi benar kan? Jawabannya C. Nomor 16, ada sebuah teks bacaan lagi. Ya, jadi soal PPASPD ini banyak sekali teks bacaan yang cukup panjang ya. Jadi teman-teman bisa men-skip ataupun men-stop video ini untuk membaca terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, setelah membaca cerpen tersebut, ringkasan cerita yang paling tepat menurutmu adalah apa? Oke, untuk soal ini jawabannya adalah yang A ya. Nah, kalau yang B ini kurang tepat karena di bagian di sini kurang tepatnya. Nah, bagian sini ya, untuk mengurus segala keperluan pemakaman. Padahal dia tidak mengurus keperluan pemakaman ya di toko aku ini. Kalau yang C itu
di bagian di sini. Ia segera pulang dan berziarah ke makam ayahnya. Oke. Kalau yang D itu, nah, salahnya di bagian sini. Toko aku bersedih, ya kan? Kemudian di bagian di sini juga tidak ada. Nah, dan menjadi anak yang membanggakan. Gitu ya. Bagian sini ya, Ding. Aku selalu bersemangat ya, gitu ya. Sampai dengan anak yang membanggakan. Jadi kurang tepatnya dari situ. Nomor 17. Ada sebuah teks cerpen lagi. Nah, silakan teman-teman skip dulu dan membaca. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, selain sebagai hiburan, cerita tersebut memberikan inspirasi bagi pembaca. Pendapat yang menguatkan terkait hal tersebut terdapat pada pernyataan nomor berapa? Nah, untuk soal ini jawabannya adalah di poin nomor 1 dan di nomor 4 ya. Toko aku itu memiliki sikap pantang menyerah meskipun didera cobaan. Kita bisa mengkonfirmasinya di bagian sini nih. Nah, di bagian sini ya. Kemudian nomor 4, pesan moral tentang keikhlasan disampaikan secara tersurat dan tersirat. Nah, ini dapat kita konfirmasi di bagian di sini nih. Nah, ya, itu tersampaikan secara tersirat, juga tersampaikan secara tersurat gitu. Jadi jawabannya 1 dan 4 nih, yaitu B. Nomor 18. Nomor 18 ini ada sebuah infografis tentang bakal diterapkan pada tahun 2025, apa itu biodiesel B40. Berarti dia tentang biodiesel B40. Nah, kemudian ada sebuah teks multimodalnya juga, pernyataannya juga. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah, setelah mencermati teks tersebut, dapat dilihat bahwa penggunaan minyak sawit setiap tahun semakin meningkat jumlahnya. Tanggapan yang mendukung hal tersebut terdapat pada pernyataan yang mana? Oh, berarti kita mencari pernyataan yang sifatnya mendukung. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah di poin nomor 2 dan nomor 3. Ya. Kenapa yang nomor 1 salah? Nomor 1 salah ini dikatakan bahwa semakin sedikit penggunaan solar pada biodiesel, semakin besar biaya produksi yang dibutuhkan. Nah, salahnya di sini nih. Semakin besar biaya produksi yang dibutuhkan, ya kan? Padahal kita belum bisa memastikan ya, apakah penggunaan biodiesel itu biaya produksinya juga semakin besar atau tidak, atau sebaliknya. Nomor 4, minyak sawit dapat digunakan sebagai bahan pembuatan minyak goreng, sabun, dan kosmetik. Nah, kalau yang nomor 4 ini kurang relevan ya, karena nomor 4 ini sebenarnya tidak berkaitan dengan biodiesel, ya kan? Padahal yang dibicarakan di teks bacaan adalah tentang biodiesel. Jadi kurang tepat. Jadi jawabannya 2 dan 3. Jadi 2 dan 3. Nah, ini C. Nomor 19, ada sebuah poster tentang bahaya sampah plastik. Sampah plastik merusak lingkungan dan kesehatan kita. Nah, di sini ada beberapa informasi dan gambar ya. Pertanyaannya adalah, solusi terbaik untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik adalah alternatif nomor berapa? Nah, yang paling memungkinkan itu adalah di nomor 2 dan nomor 4. Ya, mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat, kemudian mengurangi penggunaan wadah plastik sekali pakai. Nah, kalau yang nomor 1, membuang sampah plastik di TPS, ini belum mengarah pada solusi ya. Kalau misalkan ada pengolahan tidak lanjut, oke lah ya. Tapi kalau hanya membuang, itu justru menambah permasalahan baru. Nomor 3, membakar sampah plastik agar tidak mengotori lingkungan. Nah, ini bisa mengarah pada polusi juga, karena kalau sampah plastik itu dibakar tentu akan menghasilkan gas metana, dan gas metana itu merupakan salah satu gas yang menjadi suplai terbesar pemanasan global. Jadi kurang tepat. Maka jawabannya adalah 2 dan 4. Nomor 20, ada 2 kutipan di sini. Ya. Kutipan 1 dan kutipan 2.
yang ditanyakan adalah perbedaan pola pengembangan kedua kutipan tersebut adalah. Nah, jawabannya adalah yang B. Kutipan 1 itu dikembangkan dengan pengenalan tokoh, sedangkan kutipan 2 pengenalan konflik. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, apakah benar kutipan 1 itu pengenalan tokoh? Tepat sekali. Yang dikenalkan siapa? Yaitu gadis muda bernama Elara. Kemudian di sini diperjelas lagi nih, Elara bukanlah gadis biasa. Kemudian fisiknya juga dijelaskan, ya kan? Kemudian kemampuannya juga dijelaskan, berarti dia pengenalan tokoh. Sedangkan kutipan nomor 2 itu dapat kita identifikasi sebagai pengenalan konflik di bagian di sini. Nah, jadi ucapan Biina bagai petir di pagi hari. Raka merasa kecewa, sedih, dan sedikit marah. Bagaimana mungkin ayah dan ibu melupakan hari ulang tahunnya? Nah, jadi konfliknya mulai muncul di situ. Nomor 21, ada puisi 1, ya. Kemudian ada puisi 2. Oke. Pertanyaannya, perbedaan penggunaan majas yang dominan dalam kedua puisi tersebut adalah. Untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Puisi 1 menggunakan hiperbola, puisi 2 menggunakan personifikasi. Nah, kita lihat di sini ya. Hiperbolanya di bagian mana? Bagian di sini. Nah, persahabatan kita seluas samudra. Ini kan melebih-lebihkan. Kemudian tak bertepi sedalam palung hatiku. Nah, ini juga melebay-lebaykan. Kemudian kaulah bintang yang selalu bersinar. Nah, ini juga hiperbola ya. Kemudian bayanganmu hadir di setiap langkahku. Nah, ini adalah hiperbola juga. Jadi benar puisi 1 adalah hiperbola. Kemudian puisi 2. Puisi 2 ini personifikasi. Kenapa? Misalkan di sini bumi pertiwi menjerit pilu. Nah, menjerit pilu ya. Bumi pertiwi itu kan negara lah atau bangsa ya, tetapi bisa menjerit nih. Menjerit itu kan aktivitas manusia ya. Kemudian hutan-hutan yang dulu berselimut hijau dan teduh. Nah, ini hutan-hutan kan benda mati, tetapi dia bisa berselimut. Berselimut itu seperti aktivitas manusia ketika tidur, ya kan? Jadi benar personifikasi. Nomor 22, alternatif perbaikan ya. Jadi berikut alternatif perbaikan penggunaan istilah dalam teks tersebut ya. Perbaikan penggunaan istilah yang tepat sesuai teks tersebut terdapat pada nomor berapa? Untuk nomor 22 ini jawabannya adalah nomor 1 dan di nomor 3 ya. Jadi tropical itu digantikan nih. Tropical itu digantikan dengan tropis karena dia membicarakan tentang tumbuhan di sini. Kemudian koordinasi digantikan dengan konsultasi karena dia berdialog dengan dokter, ya kan, untuk mendapatkan solusi. Kalau koordinasi itu kerjasama artinya. Jadi jawabannya 1 dan 3 yaitu B. 23. Nah, 23 ini yang ditanyakan adalah iklan yang sesuai dengan kebutuhan Dodi. Nah, kita lihat di sini. Kebutuhan Dodi itu apa? Dodi seorang pelajar SMP saat ini sedang menghadapi masalah dengan kelanjutan belajarnya. Orang tuanya baru saja di PHK tanpa mendapatkan pasongan, padahal mereka masih harus membiayai sekolah Dodi dan kedua saudaranya. Dodi merasa prihatin dengan kondisi ini. Dia ingin membantu kedua orang tuanya dengan berjualan online di sela waktunya. Nah, berarti dia membicarakan tentang berjualan online. Namun, dia juga tidak punya modal untuk membeli barang dagangan. Nah, kuncinya di sini, tidak punya modal. Tabungan Dodi tidak cukup untuk membuka toko. Dodi ingin berjualan dengan tanpa modal yang besar dan tetap bisa bersekolah. Dodi ingin terlebih dahulu belajar tentang cara-cara berjualan tanpa modal di dunia maya. Nah, belajar dulu ya. Jadi iklan yang paling tepat itu yang mana? Iklan yang paling tepat itu adalah yang mana teman-teman? Yang A.
Nah, kitab hitam TikTok affiliate. Nah, ini kan adalah salah satu metode penjualan tanpa kita harus restock barang, ya kan? Karena kita hanya menjadi affiliate, ya kan? Kalau yang C ini jasa pembuatan website, jadi salah. Kalau yang B ini jasa iklan online shop, jadi salah. Kalau yang D ini usaha ya, usaha ayam goreng nih sepertinya. Ya, sepertinya ini usaha kerjasama ya untuk membuka apa namanya? Untuk membuka apa namanya ini cabang baru ya. Ini kurang tepat juga. 24 ada sebuah teks deskripsi. Teks 1 ini tentang Kota Semarang, kemudian teks kedua tentang Kota Bandung. Oke. Ya. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Persamaan kedua kota tersebut adalah, nah persamaannya itu adalah yang B jawabannya ya, memiliki bandara dan stasiun kereta api. Kita lihat di sini. Apakah ada informasi tentang bandara? Ada. Nah, di sini terdapat Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani. Kemudian di Semarang juga ada namanya stasiun kereta api. Nah, jadi benar ya, ada bandara, ada stasiun. Teks 2, apakah ada bandara dan stasiun? Ada. Nah, di bagian sini Bandara Internasional Hussein Sastra Negara. Kemudian ada juga stasiun kereta api. Jadi tepat jawabannya adalah B. 25 sekarang. Yang ditanyakan adalah teks tersebut akan menjadi teks yang padu jika bagian rumpang dilengkapi dengan kalimat. Nah, kita lihat di sini kalimat rumpangnya itu ada di sini ya. Nah, kemudian kalimat selanjutnya itu berbicara tentang bagai orang Tionghoa, bandeng punya makna simbolis keberuntungan. Nah, kuncinya di sini. Bandeng dan makna simbolis. Maka jawaban yang paling mendekati yang mana? Yaitu yang B. Bandeng mempunyai makna khusus ya, karena dia hanya juga berbicara tentang makna, sedangkan A, B, A, C, dan D itu tidak berbicara tentang makna. 25. Ada sebuah ilustrasi tetapi di sini ada bagian yang kosong ya. Nah, pertanyaannya, dengan memperhatikan penjelasan gambar, kalimat iklan bermajas yang paling sesuai untuk melengkapi gambar tersebut agar sesuai adalah yang mana? Yaitu yang B. Majasnya di bagian mana, teman-teman? Majasnya ada di bagian sini. Harga bersahabat. Nah, kenapa itu adalah majas? Ya, karena kita lihat di sini, harga itu kan benda mati. Sedangkan bersahabat itu adalah aktivitas manusia. Artinya di sini dia menggunakan majas personifikasi. Itu ya. Tanpa kita harus membaca teksnya ini, kita langsung menganalisis. Ini sebenarnya sudah bisa sih. 27. Agar teks menjadi kohesi dan koheren, atau teks tersebut mengalami hubungan antar kalimat ya, maksudnya kohesi dan koheren ini, perbaikan yang tepat untuk kalimat bercetak miring pada teks tersebut adalah, nah, tidak tepatnya di sini ya. Jalan raya sepi, suara klakson kendaraan bermotor sulit didengar. Nah, yang paling tepat itu yang mana? Yang paling tepat itu adalah yang A, lalu lintas lengang, tidak terdengar suara klakson kendaraan bermotor ya. 28 ada ilustrasi dan kalimat posternya. Pertanyaannya adalah, agar masyarakat tergerak untuk menjaga kebersihan perkarangan rumah, kalimat poster yang sesuai untuk dipasang adalah nomor berapa? Yaitu nomor 1 dan nomor 3. Nah, maka jawabannya A ya. Kenapa 1 dan 3? Kita lihat di sini ilustrasinya. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor
penunjang kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih dapat minimalkan sumber penyakit, malaria, demam berdarah, dan penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh binatang tertentu dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Hidup pun akan terasa lebih tenang dan nyaman jika lingkungan bersih. Jadi dia membicarakan tentang kebersihan lingkungan. Nah, maka yang paling tepat itu adalah 1, ayo kita bersihkan lingkungan agar hidup menjadi lebih sehat. Nomor 2, kurang tepat. Kenapa? Karena dia hanya membicarakan tentang penyakitnya saja, tidak mengarah kepada lingkungan. Kalau yang nomor 4 juga sama. Nomor 5 ini hanya membersihkan sarang nyamuk, ya kan, jadi kurang tepat. 29, ada sebuah tabel tentang khasiat jambu biji. Ada kandungan gizi, manfaat, dan dampaknya. Nah, teks yang sesuai dengan tabel tersebut adalah, nah ini soal yang paling sulit ya. Karena kita harus mengidentifikasi antara tabel dengan teksnya, dan jawabannya juga panjang-panjang sekali ini. Nah, kita lihat ya. Kita lihat dulu jawabannya. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya. Nah, sekarang kita lihat yang A. Yang A itu kurang tepatnya di bagian di sini. Nah, di bagian di sini ya. Kandungan pektin di dalam jambu biji bersifat hipokolesterolomik, nah, dan hipoglikemik ya. Jika dikonsumsi secara rutin atau dalam jangka waktu tertentu dapat berdampak menguatkan daya tahan tubuh. Nah, kita lihat di sini. Apakah kandungan pektin, ini pektin ya, itu memiliki sinkron dengan meningkatkan daya tahan tubuh? Tidak ya. Nih, justru kalau pektin itu kadar kolesterol jahat menurunkan kolesterol jahat ya, dan gula darah seimbang. Nah, kalau daya tahan tubuh itu fungsinya dari asam amino esensial. Jadi salah dia di situ. Kalau yang B itu bagian sini juga ya. Jika dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu tertentu dapat berdampak pada berkurangnya konstruksi usus halus sehingga mencegah hasrat buang air besar terus-menerus. Nah, dia masih membicarakan tentang kandungan pektin ya. Padahal tadi kalau usus halus itu fungsinya dari air rebusan daun jambu biji. Jadi salah. Yang C itu salahnya di bagian di sini. Nah, jika pektin dalam jambu biji bersifat hipokolesterolomik dan hipoglikemik, jika dikonsumsi secara rutin atau dalam jangka waktu tertentu dapat berdampak pada menguatkan pertahanan tubuh. Nah, ini sama ya, kurang tepat juga. Sekarang kita ke soal terakhir. Nah, di sini ada sebuah teks dan pernyataan. Yang ditanyakan adalah, karena Susmi tidak membawa air dingin, air panas, dan wadah tertutup, pernyataan nomor berapakah yang mungkin terjadi? Nah, yang mungkin terjadi itu adalah di nomor 2 dan nomor 3. Nah, nomor 2, sirup buatan Susmi mudah basi karena tidak langsung disimpan di lemari pendingin. Ya. Ya kan? Jadi mudah basi. Ya kan, karena tidak segera dimasukkan ke dalam kulkas gitu ya. Kemudian nomor 3, Susmi memohon izin kepada guru untuk mencari air dingin dan panas di kantin sekolah. Nah, ini solusi juga. Kalau yang nomor 1, aroma bawang putih pada sirup tidak akan tercium meskipun wadah sirup tak tertutup karena sudah tercampur dengan madu. Nah, ini hanya asumsi, ya kan? Jadi kurang tepat. Nomor 4, Susmi mengalami kesulitan dalam membuat sirup bawang putih karena itu bagian paling penting dalam proses pembuatan sirup. Nah, ini tidak sinkron dengan kondisi ketika dia tidak membawa air dingin, air panas, dan wadah tertutup. Jadi kurang tepat. Maka jawabannya adalah 2 dan 3, yaitu C. Oke teman-teman, itulah pembahasan soal paket pertama dari PPASPD tingkat provinsi. Kita nanti akan membahas paket kedua. Jadi teman-teman silakan untuk
memantengin apa ya? Untuk standby ya, maksudnya gitu ya. Sorry. Untuk standby di video ini dan silakan untuk menonton video-video pembahasan soal yang lain pada playlist ASPD 2025 di channel saya. Nah, saya rasa seperti itu. Sampai ketemu di pembahasan paket kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.